Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Shirley, NIM 45224. Saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 9 yang judulnya Problematika Epistemologi. Yang pertama yaitu pengertian epistemologi. Epistemologi ini adalah suatu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang batas dan asal-usul pengetahuan. Menurut bahasa Yunani, epistemologi ini memiliki dua arti. Yang pertama yaitu episteme, yang artinya pengetahuan, dan logos yang artinya ilmu. Jadi epistemologi ini ilmu pengetahuan atau percakapan tentang ilmu pengetahuan. Hakikat epistemologi ini adalah suatu proses untuk mendapatkan atau mencari pengetahuan. Terus epistemologi ini memiliki pokok persoalan. Yang pertama yaitu soal pengetahuan atau kekaguman sebagai awal munculnya epistemologi. Yang kedua yaitu soal common sense, anggapan umum. Yang ketiga yaitu skeptisisme. Yang keempat yaitu aspek eksistensial. Yang kelima yaitu analogi pengetahuan. Yang keenam yaitu metode di dalam epistemologi. Yang kedua yaitu teori kebenaran. Yang pertama teori korespondensi. Teori korespondensi ini adalah suatu teori yang berpandangan bahwa pernyataan adalah kebenaran jika pernyataannya itu benar atau fakta yang ada di luar atau di alam. Contohnya seperti di luar sedang hujan. Itu benar-benar terjadi karena hujan itu benar-benar terjadi di luar dan dapat dilihat dengan panca indera. Yang kedua yaitu teori koherensi. Teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria atau suatu pernyataan disebut benar jika sesuai dengan jaringan komprehensif dan dari pernyataan yang berhubungan secara logis. Yang ketiga yaitu teori pragmatisme. Teori pragmatisme ini adalah suatu teori yang dimana kebenarannya itu berdasarkan dengan bermanfaat atau tidaknya teori tersebut bagi kehidupan manusia. Yang keempat yaitu teori performatif. Teori ini adalah mengandalkan otoritas penutur sebagai dasar kebenarannya. Jadi benar atau tidaknya itu sesuai dengan penutur tersebut. Yang kelima yaitu teori hiduri atau iluminasi. Teori ini adalah pengetahuan yang memiliki objek subjektif yang ada pada dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu hakikat kebenaran menurut aliran yang berkembang. Yang pertama yaitu realisme. Realisme ini menurut penganutnya ialah pengetahuan adalah gambaran yang sebenarnya dari apa yang ada di dalam alam semesta ini. Yang kedua yaitu idealisme. Idealisme menurut penganutnya pengetahuan adalah proses mental dan psikologi yang bersifat subjektif. Oleh karena itu pengetahuan tidak lain merupakan gambaran subjektif tentang suatu kenyataan. Yang ketiga yaitu empirisme. Menurut penganut aliran ini, pengetahuan adalah pengalaman indera. Yang keempat yaitu positifme. Menurut penganut aliran ini, suatu kepercayaan dengan dogma harus digantikan dengan pengetahuan yang bersifat atau yang berdasarkan dengan fakta. Yang kelima, praktisme. Hakikat pengetahuannya terletak pada bermanfaat atau tidaknya aliran ini dalam kehidupan masyarakat tersebut. Yang kelima yaitu praktisme. Praktisme ini hakikat pengetahuan itu terletak pada manfaat bagi kehidupan masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu sumber pengetahuan. Manusia menggunakan sumber pengetahuan ini dengan dua cara dalam pengetahuan kebenaran. Yang pertama yaitu rasio, yang kedua pengalaman. Yang pertama yaitu rasio. Paham rasio ini berpendapat bahwa suatu sumber pengetahuan itu berasal dari pikiran atau sumber utamanya itu berasal dari pemikiran. Yang kedua yaitu pengalaman. Paham empiris ini berpandangan bahwa pengetahuan atau pengalaman indrawi ini adalah suatu kebenaran yang sesungguhnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan makalah kelompok 9. Selanjutnya saya akan menjelaskan makalah kelompok 10, yaitu tentang Tuhan, manusia, dan eskatologi. Yang pertama yaitu Tuhan. Tuhan adalah zat abadi dan supranatural yang menciptakan makhluk hidup dan alam semesta, serta zat yang berkuasa dan wajib untuk disembah.
Penamaan Tuhan ada 3. Yang pertama yaitu Rabb, yang kedua Malik, yang ketiga Ilah. Yang kedua yaitu tentang Tuhan, zat impersonal dan zat personal. Yang pertama yaitu zat personal. Zat personal yaitu menekankan bahwa identitas Tuhan sebagai zat yang sempurna dan perlu disembah sebagai wujud pengabdian makhluk kepada Tuhan. Yang kedua yaitu zat impersonal. Impersonal ini kebalikan dari personal, yaitu tidak mementingkan identitas dan tidak perlu dan tidak wajib disembah. Karena menurut impersonal ini, dia itu hanya mementingkan ide tentang Tuhan karena merupakan konsekuensi logis dari keberadaan wujud. Yang kedua yaitu manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dianugerahi sebagai pemimpin di bumi, yang di dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas bertanggung jawab dan dikaruniai nalar untuk berpikir. Penamaan manusia dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama itu Al-Bashar, yang kedua An-Nas, yang ketiga Al-Insan, yang keempat Bani Adam atau zuriat Adam. Yang ketiga yaitu eskatologi. Eskatologi ini adalah kehidupan sesudah kematian. Eskatologi ini membahas tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Contohnya seperti kematian, hari kiamat, habis itu hari kebangkitan, habis itu hisab dan keadaan masa mendatang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan di makalah kelompok 10. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.